Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Tani Giat, hari ini saya ingin menguji pH air. pH itu potensial hidrogen, merupakan ukuran tingkat kebasahan atau keasaman suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen yang ada di dalamnya. Kita mengetahui pH itu ada dua, yaitu pH air dan pH tanah, di mana ukurannya kalau di bawah 6,5 sampai 7 itu posisi asam. Kalau 6,5 sampai 7 itu posisi netral, di atas itu posisi basa. pH ini sangat penting untuk tanaman, di mana dengan pH posisi netral ini sangat baik untuk perkembangan tanaman, terutama untuk daya serap nutrisi yang ada di dalam tanah. Untuk itu saya mencoba menguji pH air, di mana sebelum lebih lanjut, mohon di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Lanjut, ini air yang mengairi di wilayah kami, terutama di Kecamatan Asem Bagus dan kecamatan yang lainnya. Ini banyak mengandung belerang dan sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi perkembangan tanaman. Jadi tanaman yang hanya mampu pada kondisi air belerangnya yang sulfurnya sangat tinggi, ini hanya tanaman tebu, sedangkan tanaman yang lain tidak mampu bertahan atau tidak toleran dengan kondisi air ini. Jadi satu-satunya tanaman yang mampu bertahan hanya tanaman tebu. Ini tadi saya mengambil di saluran irigasi, ini yang airnya yang mengandung belerang, dan bahan-bahannya ini air, tentunya yang belerang. Dan saya mencoba ada 4 bahan yang ingin saya coba untuk mengetahui kenaikan atau terkait dengan kondisi pH airnya. Yang pertama saya mencoba bahannya itu menggunakan pupuk organik. Yang kedua ini kapur dolomit. Yang ketiga ini CaC2, kalsium karbida atau karbit. Yang terakhir saya mencoba memakai bahan limbah dari PG, pabrik gula, yaitu blotong yang dari sisa ampas tebu itu. Dan samping itu saya memakai alat untuk menguji pH-nya menggunakan kertas lakmus. Mari kita coba, kita tuangkan dulu airnya ke masing-masing botol. Sebelum saya memasukkan bahan-bahannya tadi, saya ya coba dulu pH airnya berapa. Kita masukkan dulu ini. Kita cocokkan dengan di label kertas lakmus ini sudah ada angka-angkanya. Monggo kita tunjukkan berapa. Ini menunjukkan angka 4. Bisa di zoom, diperbesar ini angkanya. Sebelum kita melakukan perlakuan, kita zoom dulu ini. Angkanya 4, berarti posisinya asam ya.
Setelah itu kita coba. Ini sebelum ada perlakuan menunjukkan angka 4 posisi asam. Kita coba langsung. Ini jangan lupa, ini pupuk organik. Kita coba 1 sendok aja dulu. Kita aduk. Diamkan dulu. Dan juga ini kapur dolomit 1 sendok juga, coba. Aduk. Kapur dolomit diaduk. Ini yang ketiga karbit 1 sendok juga, coba. Awas, hati-hati. Terus kita aduk. Yang terakhir limbah pabrik blotong. Terus sendok juga kita masukkan, kita aduk. Berkaitan dengan pupuk organik, di samping juga bisa menaikkan pH air, juga bisa fungsinya di samping itu sangat berperan dalam hal pertumbuhan tanaman dalam rangka menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Ini wajib harus diberikan ke tanah untuk pupuk organik. Untuk yang lainnya ini juga fungsinya untuk salah satunya untuk menaikkan pH. Sedangkan yang blotong ini bisa dipakai untuk pembuatan kompos atau pupuk hayati. Tunggu dulu ya, kita aduk biar merata. Kapur dolomitnya, karbitnya kita usus. Untuk karbit ini kan posisinya panas, kita diamkan dulu supaya dingin. Kita aduk, alhamdulillah sudah dingin ini. Terus yang blotongnya juga diaduk biar merata. Monggo, dikira sudah cukup, kita uji coba. Tadi sebelum kita memasukkan bahan-bahan itu, posisi pH-nya, posisi asam, posisi ini angka 4 tadi, posisi asam. Kita coba. Kita masukkan. Kita masukkan juga. Masukkan juga. Dan masukkan juga. Aduh. Kita masukkan juga. Kita biarkan sejenak dulu. Itu bisa dilihat nanti. Ya,
bisa dilihat ini, coba menunjukkan angka berapa ini. Ini bisa dilihat di zoom. Oh, ini menunjukkan angka 5 ya, yang pakai pupuk organik. Dari 4 naik ke 5. Terus yang pertama, yang kedua pakai kapur dolomit. Kita angkat ini yang kapur dolomit menunjukkan angka 7, jadi posisi netral yang kapur dolomit ya. Lanjut, yang pakai karbit. Jadi tadi yang pakai kapur dolomit posisi angka 7 berarti posisi netral. Yang pakai karbit, ini lanjut. Menunjukkan angka menunjukkan angka 12 yang pakai karbit, jadi posisi basah ya, yang karbit. Yang terakhir yang pakai blotong, kita lihat berapa. Yang blotong itu menunjukkan angka 5. Ini ya, yang menunjukkan angka 5. Sama dengan tadi yang pemberian pupuk organik menunjukkan angka 5. Ini bisa didekatkan. Nah, itu dari beberapa bahan yang kita coba tadi, penggunaan pupuk organik dari semula 4 sebelum ada perlakuan, sekarang menunjukkan angka 5. Yang ini yang kapur dolomit menunjukkan angka 7, posisi netral. Yang karbit menunjukkan angka 12, posisi basah. Yang terakhir yang blotong ini menunjukkan angka 5. Jadi bisa saya simpulkan pada hari ini, terutama penggunaan pupuk organik ini sangat mutlak dibutuhkan tanaman, karena untuk penambahan unsur hara di dalam tanah, karena tanah kita itu miskin bahan organik. Ini wajib harus diberikan ke tanah kita untuk menambah kesuburan tanah kita. Dan untuk blotong ini penting juga supaya bahan untuk pembuatan kompos atau pupuk hayati, atau bahan juga untuk pembuatan pupuk organik. Nah, saran saya ini kita bisa menggunakan untuk menaikkan pH, kita bisa menggunakan kapur dolomit. Ini tadi diuji coba menunjukkan angka 7, dari 4 naik ke 7, jadi posisi netral. Sedangkan karbit ini malah tinggi, yang kita harapkan posisinya netral, ini malah ke basah, sampai angka 12. Itu
kegiatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petani Indonesia jaya jaya jaya.